Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh berbahagia dan sungguh diberkati oleh firman yang tidak pernah berhenti menyapa kita. Dan pada hari ini kita juga akan masuk di dalam ibadah firman dan doa. Kiranya hal-hal yang kita dapat doakan ini dapat berguna untuk mendoakan sesama kita. Bahkan hal ini pun dapat menguatkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita lebih dalam lagi, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Sungguh, hanya Dialah yang paling mulia. Hanya Dialah yang sungguh maha besar. Dan kasih-Nya kepada kita tidak pernah berhenti. Mari saudara, kita naikkan pujian dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Bagi Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagi. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergilanglah, menghadap Allah di antara anak-Nya, naplah penebusan. Bait yang kedua, darah anaknya di penebusan. Jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, menghapus dan membasuh. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anak-Nya, naplah penebusan mulia bagi-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami bersyukur betapa indahnya Engkau mengasihi kami. Tetapi seringkali kami sebagai manusia adalah manusia yang tidak tahu diri, yang tidak tahu balas kasih ya Tuhan. Atau bahkan kami tidak tahu siapakah diri kami di hadapan Engkau. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu apabila senantiasa kami memuji nama Tuhan, tetapi senantiasa juga kami melukai hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi sungguh pada hari ini kami diingatkan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, betapa besarnya Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kami membuktikan bahwa kami tidak mengasihi Engkau. Ataupun kami tidak mampu ya Tuhan untuk mengasihi Engkau. Tetapi sungguh satu permohonan kami ya Bapa, agar kami boleh memiliki satu kerinduan, satu keinginan untuk semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mohon pimpin hati kami. Apakah kami juga sungguh pada hari ini datang mengikuti ibadah firman dan doa dengan kerinduan kami, ataukah dengan hal-hal yang lain, atau hanya mengisi waktu luang saja. Engkau tolong ya Tuhan, tilik hati kami. Lihat hati kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami bersungguh-sungguh ditegur oleh firman-Mu.
agar kami bersungguh-sungguh datang pada Engkau pada hari ini untuk mencari Engkau. Dan terlebih lagi ya Tuhan, sebentar kami juga akan mungkin mendengarkan firman-Mu, juga akan menaikkan beberapa pokok doa Tuhan, berbicara pada setiap kami. Dan Engkau dengar setiap doa-doa kami. Dan Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk berdoa bagi sesama kami, karena kami mengasihi sesama kami seperti Engkau juga mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami juga akan melanjutkan pujian-pujian kami. Dan biarlah hal yang kami lakukan pada hari ini sungguh berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami ucap syukur. Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita banyak sekali masalah. Di dalam kehidupan kita banyak sekali penderitaan yang mungkin mengganggu pandangan kita kepada Tuhan, atau bahkan mengalihkan kita daripada Tuhan. Tetapi sungguh satu pujian yang boleh mengingatkan saya, di mana satu orang misionaris, di mana satu orang keluarga, ketika dia mengikut Tuhan, seluruhnya dia diberikan. Ada 3 bait. Kita naikkan pujian dari KPPK 214, mengikut Yesus keputusanku. 3 bait ini mencerminkan setiap satu bait, dia kehilangan satu anggota keluarganya. Ketika dia ditawan oleh seorang yang tidak percaya Tuhan, dia tetap mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Lalu istrinya dibunuh. Kemudian dia naikkan bait yang kedua, anaknya dibunuh. Dan bait yang ketiga ketika dia naikkan, dia pun dibunuh. Mari saudara, kita melihat pujian ini betapa dalamnya ketika kita mengikut Yesus bukan hal yang main-main. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Bait yang kedua, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Suryan Edi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mari kita satukan hati berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang memimpin kami dari dulu sampai sekarang, dan kami percaya Engkau terus memegang tangan kami untuk menjalani kehidupan kami sesulit apapun keadaan yang kami hadapi. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Mohon Tuhan berbicara melalui kesempatan dan keterbatasan yang ada saat ini, memberitakan isi hati-Mu, sekaligus memberikan anugerah dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kami sanggup menjalankan firman-Mu, dan hidup kami adalah hidup yang diberkati, orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 19 dibacakan beberapa ayat di dalamnya. Yang pertama sampai ketiga. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Untuk kedua kalinya berfirmanlah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Yaitulah firman Allah, berbahagialah dan diberkatilah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kenormalan yang baru ini, banyak hal yang perlu diatur kembali dan beradaptasi. Nah, salah satunya adalah aktivitas online dalam dunia maya, dunia virtual. Kerja online, sekolah online, dan di dalamnya banyak orang tua yang menjadi khawatir dan tidak sedikit menjadi emosi ketika mesti menjaga anak-anak mereka belajar secara online. Orang tua menjadi khawatir, orang tua juga bahkan jengkel karena mereka melihat dan seringkali anak-anaknya itu tidak hanya belajar namun juga sekaligus bermain game online. Nah, saudara sekalian, ini ada seorang tua yang punya tujuan atau niatan yang baik. Dia mengajak anak kecilnya itu supaya tidak terganggu kesehatannya karena online terus, maka ia membawa anaknya untuk offline, ya, untuk jalan-jalan keluar, melihat pemandangan di sekitar, dan bukannya pergi ke mall ya, tetapi untuk menyegarkan. Nah, saudara, betapa sulitnya memutuskan online, ya, menarik keluar seseorang dari online, seorang anak itu menjadi offline. Namun setelah mengalami cukup banyak perjuangan, perdebatan atau apapun juga, maka anak itu akhirnya mengikuti papanya dan berkeliling, ya, ikut papanya. Setelah selesai jalan-jalan, maka papanya bertanya kepada anaknya demikian. Sambil tersenyum puas, ya, papanya mengatakan, "Nah, nak, enak kan jalan-jalan keluar, melihat pemandangan? Nggak nyesel kan ikut papa keluar? Nah, kamu itu kalau begitu namanya anak yang baik." Anak itu dengan senyum masem mukanya menjawab demikian, "Terserah papa mau ngomong apa. Kan yang jadi papa adalah papa. Lagian papa kan badannya lebih gede, lebih besar dari saya." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, lihat dengan jelas respon anak itu. Rupanya dia bukannya sukarela dan senang, tapi terpaksa atau maksain diri supaya papanya itu senang. Dia sepertinya mau menunjukkan bahwa dirinya itu masih kecil, tergantung papanya, tidak mungkin melawan papanya yang besar kan. Apalagi nanti kalau papanya marah, jangan-jangan semua online-nya dan game-nya pun akan diputus offline. Jadi terpaksa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan menjadi offline, terputus, kita berhenti karena tidak bisa lagi melanjutkan,
keasyikan kita di dalam beraktivitas itu, ketika ada interupsi-interupsi di dalam kehidupan kita, kenyamanan dan kesenangan kita terusik, maka kita itu cenderung reaktif, emosi, bahkan melawan. Abraham juga mengalami interupsi kehidupan. Hidup yang sudah dilaluinya dengan penuh pergumulan, susah payah, jatuh bangun, gagal, berhasil. Selama itu dia mengikuti Tuhan dan sudah mempunyai banyak hal, keluarganya, hartanya, budak-budaknya begitu banyak, bahkan anak-anak. Nah, Alkitab meringkas mengatakan semuanya itu 25 tahun perjalanan kehidupan Abraham dengan frasa setelah semuanya itu. Nah, setelah semuanya itu, Abraham kan sedang menikmati. Dia sudah mulai asyik dengan kehidupan yang diberkati Tuhan. Rupanya Tuhan itu sekali lagi datang dan memutuskan keasyikan hidupnya itu. Tuhan menghadirkan offline saat Abraham sedang online. Keasyikannya hilang, berubah menjadi pergumulan yang berat. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya pergumulan Abraham. Tuhan, apakah tidak cukup ujian 25 tahun, satu generasi kurang lebih? Ini kan sudah selesai mestinya. Sudah nyaman, sudah aman bersama keluarga dan anak-anakku. Aku juga orang yang setia. Aku beribadah, aku bersaksi, semua orang di sekitar sini sudah kenal siapakah aku dan siapakah engkau. Inilah hidupku Tuhan, inilah aku Tuhan yang engkau berkati. Jadi Tuhan sebetulnya apa lagi ini? Nah, dalam keadaan aman dan nyaman, semua berjalan baik, berputar rutin, bahkan cepat. Kita cenderung mengatakan, sudah selesai. Nah, tapi disitulah masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berhak mengatakan selesai atau belum, bukan saudara dan saya. Tuhan yang memiliki kehidupan ini yang berhak mengatakan. Sebab tujuan akhir kita bukanlah untuk menyenangkan diri kita sendiri, bukanlah untuk tinggal di dalam keamanan dan kenyamanan, bukan itu tujuan. Penciptaan selama 6 hari, Allah menciptakan semesta ini dan isinya, dan manusia adalah terakhir menutup dari semua karyanya. Manusia mendapat gelar mahkota penciptaan, mulia, gambar dan rupa Allah. Namun, bukankah masih ada hari ketujuh? Manusia lupa ada hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh itu Allah menikmati ciptaannya. Allah melihat ciptaannya. Allah beristirahat dan mencoba melihat apakah ciptaannya itu menyenangkan hatinya. Dan Allah menyediakan berkat kepada semua ciptaannya itu. Lagian manusia juga bukan Allah, bukan? Manusia hanya gambar dan rupa Allah. Yang benar-benar Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, seringkali ini tidak jelas. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya Allah mau menguji Abraham. Allah ingin Abraham itu mengerti bahwa hidup ini sesungguhnya untuk menyenangkan hati Allah. Setelah itu Allah akan melibatkan anak-anaknya yang menyenangkan hatinya itu, terus dipakainya sesuai dengan rencana Allah yang baik dan indah itu.
Nah, saudara sekalian, memang walaupun kita tahu bahwa ketika Allah mencobai itu sesungguhnya adalah menguji. Nah, menguji itu tentunya sesuatu hal yang baik. Menguji seperti ingin menaikkan satu grade ke grade yang lain, tingkat-tingkat lain, naik kelas, menguji untuk hal-hal yang baik. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah yang namanya pengalaman diuji itu tidak enak. Sulit sekali, mengusik, mengganggu, merusak. Bahkan itu akan membuat kita kehilangan. Bukan kehilangan apa yang kita miliki lagi, bahkan kehilangan diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Kita mungkin diusik untuk menjadi kita yang sekarang ini. Abraham yang identitasnya adalah orang beriman, beristrikan seorang yang baik bernama Sarah begitu setia, mempunyai anak Ishak, mempunyai banyak sekali yang dia miliki dari Tuhan itu adalah identitas yang tanpa sadar seringkali melekat pada orang-orang. Apa yang dimiliki adalah membentuk dirinya, kebanggaannya, kenyamanannya. Namun saat itu identitasnya seperti sedang digoncang, bahkan dirombak dan diformat ulang. Sebab anaknya mesti diambil untuk dikurbankan menjadi korban bakaran bagi Allah. Nah, jikalau itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya kira banyak orang tidak bisa memahami Allah, akan marah dan meninggalkan Allah, bukan? Ada sebuah doa seorang anak Tuhan yang sangat mencintai Tuhan, hidup begitu baik, menjaga hidupnya dan melayani Tuhan. Seorang anak Tuhan yang berpendidikan tinggi, seorang rohaniawan yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Nah, satu kali saudara sekalian, Allah mengizinkan kehidupannya itu mendapat offline. Dia mesti berhenti dari keasyikannya hidup melayani Tuhan itu. Interupsi muncul. Ia ditantang untuk meninggalkan semua yang dia sudah biasa dan menjadi berkat itu. Dia dipertanyakan lagi identitasnya. Apakah saya mesti di sini? Benar atau salah di tempat ini? Saudara, apa itu? Dia diperhadapkan dengan satu ladang pelayanan yang baru. Orang-orang yang cacat mentalnya. Oh, dia bergumul luar biasa. Selama ini dia melayani menjadi berkat dengan orang-orang yang normal. Hari ini dia harus masuk ke tempat yang tidak normal. Dan dia dipanggil untuk melayani mereka yang cacat mental. Semua yang dia miliki, pengetahuannya, pengalamannya, kebanggaannya, semua tidak bisa dipakai. Harus dirubah kembali. Nah, bukankah ini merubah jati diri seseorang itu? Maka dia bergumul, dia menaikkan doa ini. Tuhan yang terkasih, aku sangat takut untuk membuka kepalan tanganku yang menggenggam ini. Akan menjadi siapakah aku ketika aku tidak ada yang kupegang lagi? Akan menjadi siapakah aku ketika aku berdiri di hadapanmu dengan tangan kosong? Tuhan, mohon tolong aku untuk secara bertahap membuka tanganku dan menemukan bahwa aku bukanlah apa yang aku miliki itu, melainkan aku adalah apa yang ingin Engkau berikan kepadaku. Doa dari seorang Henry Nouwen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita
bisa membayangkan betapa sulitnya. Saya percaya Bapak Ibu masing-masing mempunyai keyakinan kepada Tuhan yang menguji tidak melampaui batas kemampuan kita. Namun saat saudara dan saya mengalaminya, saat itu betul-betul kita mohon anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Apakah kita sudah menyenangkan Allah? Sudah siapkah kita mengalirkan anugerah berkat-Nya? Siapkah kita untuk diformat ulang, dibentuk ulang oleh Tuhan? Karena kita bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang Tuhan akan berikan berikutnya kepada kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maju terus. Tuhan memproses anak-anak-Nya. Tuhan yang tidak membiarkan kita begitu saja dan berhenti. Tuhan yang melibatkan kita dalam rencananya yang indah dan luar biasa. Nah saudara, selanjutnya, apa ciri atau bagaimana kita tahu kita ini sedang di dalam proses menyenangkan hati Tuhan? Selain pergumulan demi pergumulan yang menyakitkan dan mengusik kita melalui ujian-ujian yang Tuhan berikan, maka hal lain perlu kita selalu bertanya, apakah masih ada kerinduan di dalam diriku untuk memberikan yang terbaik menurut standar Tuhan, bukan standar diri sendiri, tapi standar Tuhan. Ini masalahnya di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perbedaan standar yang baik antara Tuhan dan kita yang membuat kita sulit untuk mengerti Tuhan. Abraham bisa mengatakan begini, kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih itu, kok malah menindas saya dengan kuasanya, sehingga saya menjadi sulit mengerti, menjadi sulit. Ishak kan bukan domba. Kalau domba, ya benar, itu namanya pengorbanan. Namun kalau yang dimaui adalah Ishak, itu bukan kurban, tapi itu korban. Itu dikorbankan, itu menjadi korban, victim, dan itu berat. Tidak mungkin dong Tuhan seperti itu. Nah saudara, inilah pergumulan-pergumulan dari anak-anak Tuhan dimanapun juga. Sebelum kita bisa menembus, memahami, dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah mengkorbankan kita, membikin kita sebagai penderita yang sia-sia, maka saudara dan saya tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik. Kita selalu merasa Tuhan harus memperlakukan kita baik-baik, diberkati. Kita lebih cenderung curiga jikalau yang baiknya Tuhan tidak sama dengan maksud dan baiknya kita. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memuji Tuhan. Kita bersyukur karena melihat Abraham dan Sarah memberikan suatu teladan yang indah. Mereka tidak bergumul sekian lama untuk memutuskan memberikan yang terbaik itu. Mereka, firman Tuhan hari ini datang, besoknya pagi-pagi, demikian kata firman Tuhan, mereka melakukannya. Nah, saudara sekalian, bukankah ini sangat berbeda dengan gereja-gereja Tuhan, dengan orang-orang Kristen yang seringkali sulit memutuskan memberikan terbaik untuk Tuhannya. Kita melihat gereja-gereja memiliki PMJ, persidangan majelis jemaat, rapat-rapat majelis, rapat-rapat pemimpin-pemimpin, yang seringkali justru digelar panjang dan lebar, berjilid-jilid, tidak selesai-selesai, hanya untuk satu pergumulan saja. Apakah ada urusan yang lebih sulit, yang lebih menderita dibandingkan dengan memberikan anak yang tunggal yang dikasih untuk kurban bakaran bagi Tuhan? Ataukah sebenarnya kita ini sedang sibuk dan dipersulit oleh diri sendiri?
Karena kita masing-masing merasa jadi korban, merasa dianiaya, merasa tidak dihargai, tidak diberi ruang, ditekan, ditindas, menjadi korban. Masing-masing berjuang untuk mempertahankan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, berani merubah diri kita, memberikan yang terbaik walau diri tidak senang. Namun jika Tuhan senang, mari kita belajar untuk senang, karena Allah Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akal, pikiran, dan perasaan kita, sehingga kita sanggup menyenangkan hatinya. Hal yang jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang terakhir adalah kita perhatikan di atas gunung itu, rupanya mereka hanya sendirian, hanya ada Abraham dan anaknya Ishak. Tidak ada orang lain yang menyaksikan, tidak ada tim support, tidak ada pendukung, tidak ada orang-orang yang berteriak-teriak memberikan semangat, tidak ada pemuji-pemuji memberikan motivasi, dorongan, bahkan hadiah. Betul-betul Abraham mengalami kesendirian, kesenyapan yang sangat mencekam. Sebagai seorang abdi Allah yang setia, dalam keadaan yang renta 100 tahun, hatinya begitu hancur. Dia harus mengorbankan anaknya. Namun yang jelas dia tidak ragu untuk melakukan itu. Karena dia tahu dia bukan korban. Dia tahu dia sedang mengorbankan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Syukurnya, takut akan Tuhan, cintanya, semua dicurahkan di dalam pengorbanan itu. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat melayani Tuhan justru karena situasi kondisi yang mendukung dan memberi semangat kepada kita. Ketika banyak orang menyaksikan, ketika banyak orang memuji, ketika banyak orang mengapresiasi, mengakui, maka kita bersemangat. Ketika banyak orang menjanjikan sesuatu dan ada imbalan, maka kita semangat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang kalau dipuji orang itu enak rasanya. Bapak Ibu suka dipuji, saya juga suka dipuji. Namun gereja-gereja itu seringkali pelit pujian. Takut yang dipuji itu kepalanya besar. Pujian yang proporsional membuat orang semangat dan semakin baik. Namun gila pujian akan membuat saudara dan saya lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, pujian dari Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Pujian dari Tuhan mengakhiri semua pergumulan yang panjang itu. Pujian dari Tuhan membuat seseorang semakin melihat luar biasanya Tuhan dan betapa kecilnya dirinya. Tidak layak untuk semua itu. Allah memuji dan memberikan jalan keluar pada waktunya. Seekor domba tersangkut di atas gunung dan Tuhan sediakan untuk menggantikan pengorbanan anak Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang menyenangkan hati Tuhan akan mengalami semua hal-hal yang sangat baik itu bersama dengan Tuhannya. Orang yang menyenangkan Tuhan hanya dengan pemikiran yang tulus dan lurus, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan walaupun tidak dilihat orang lain. Tapi dia tahu Tuhan berjalan dengan dia dan melihat dia. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang seperti ini Tuhan memberikan responnya yang luar biasa. Di dalam ayat 16, 17, dan 18 Tuhan mengatakan demikian. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri
Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka seterusnya ayat itu mengatakan, aku akan memberkati engkau. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang berjalan di dalam rencana Tuhan menyenangkan hatinya. Orang-orang semacam ini Tuhan sangat tersentuh hatinya. Tuhan sangat bangga dengan orang-orang semacam ini. Tuhan menunjuk pada dirinya sendiri dan bersumpah memberkati mereka ini. Saudara, betapa bangganya Allah kepada Abraham. Abraham tidak seperti banyak orang. Abraham tidak seperti orang-orang yang suka mengklaim berkat Tuhan, memaksa Tuhan untuk memberkatinya, memanipulasi Tuhan dengan berbagai macam cara, mengemis-ngemis kepada Tuhan untuk minta berkatnya. Abraham membanggakan saudara. Abraham hanya tahu bagaimana dia itu menyenangkan hati Tuhan, dan untuk itu dia fokus kepada Tuhan. Abraham pada akhirnya mengalami apa yang Kristus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Abraham gak pernah minta saudara. Dalam kisah Abraham kita jarang sekali melihat Abraham minta. Minta kepada Tuhan itu permintaan untuk Sodom dan Gomora. Jangan dimusnahkan jikalau ada orang benar di dalamnya. Dan Lot keponakannya ada di sana. Selain itu tidak ada yang dimintanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi justru yang dilakukan adalah bagaimana berproses belajar dengan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, aku bersumpah memberkati orang semacam ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Pada saat ini mari kita lebih jeli untuk melihat. Bukankah setiap kita pada saat ini, di depan kita, di dekat kita, di sekitar kita, mungkin melekat pada panggilan profesi atau jati diri kita, ada mesbah kehidupan yang terpasang di sana, yang kosong dan menanti untuk pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya mempersembahkan yang terbaik walaupun tidak dilihat orang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, arloji atau jam tangan itu ditemukan pada abad ke-15 di Eropa, dan Swiss adalah negara yang paling terkenal hasil karya arlojinya ini sampai hari ini. Arloji yang bagus dan bertahan lama puluhan tahun. Jikalau mati, maka tinggal diputar lagi, dikencangkan lagi, maka bisa hidup berpuluh-puluh tahun lagi. Tidak seperti jam digital atau produk massal mesin. Ya. Ketika arloji itu dibuka, maka di bagian belakangnya ketika dibuka akan terlihat begitu banyak rangkaian mesin motor yang rapi terkait satu dengan yang lain dan diikat oleh baut atau skrup yang terbuat sangat kecil, sangat halus. Setiap baut atau skrup itu dibikin dengan tangan, sangat kecil, rapi, halus, dikikir, dihaluskan dan tepat. Jadi tidak hanya asal-asalan. Konon diproduksi oleh suatu desa di Swiss yang selama ratusan tahun menjaga tradisi ini dengan baik. Dari skrup yang kecil-kecil itu, onderdil yang kecil-kecil itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan jam-jam terkenal di seluruh dunia. Mereka ini melakukan dengan serius dan tidak asal-asalan. Siapa yang mau melihat arloji kemudian dibongkar di dalamnya, menilai dan mengagumi skrup-skrup mini yang rapi itu, nggak ada yang mau melihat itu Bapak Ibu. Nggak perlu juga bukan.
Tapi mereka lakukan itu dengan serius karena mereka tahu walaupun tidak dilihat, namun ini adalah suatu karya yang terbaik yang dipersembahkan di atas mezbah kerja mereka untuk Tuhan. Abad 15 selanjutnya masuk ke dalam reformasi. Di situ kebangunan gereja Tuhan dan orang-orang kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Ada 5 sola yang terkenal dan berujung kepada Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan spirit semangat yang semacam ini, mereka berkarya. Nah, saudara sekalian, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan untuk Allah, menyenangkan hati Allah, bukan hanya untuk para tukang jam yang di Swiss itu, namun kepada semua anak-anak Tuhan dalam profesi apapun juga. Di depan mezbah yang tidak kelihatan itu, sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik? Apakah kita seorang pedagang, seorang profesional? Apakah kita orang biasa? Kita tukang sayur, tukang cendol, apapun juga. Semua punya mezbah untuk persembahan yang harum bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, bagaimana keadaan kita saat ini? Tuhan sangat peduli dengan kesulitanmu saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita dan keadaan kita hari ini. Namun saudara sekalian, apakah kita juga tahu dan peduli dengan isi hati Tuhan? Apakah kita juga mau sebagai pribadi di gereja Tuhan menyenangkan hati Tuhan melalui pemikiran, perkataan, hati kita dan karya kita? Sudahkah saudara dan saya di dalam anugerahnya berjuang menyenangkan hati Tuhan? Tuhan hendak memakai kita. Tuhan mau menjadikan kita saluran berkat-Nya. Tuhan mau memasukkan kita dalam rencananya yang indah. Jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama pada saat ini. Kami mohon pengampunan dari Tuhan karena kami menyadari betapa lemahnya kami untuk berjalan menyenangkan hati-Mu. Kami selalu berfokus kepada diri kami sendiri dan kesenangan kami sendiri. Mohon Tuhan ampuni kami dan biarlah kami mengingat betapa Engkau sudah lebih dulu mengasihi dan membuat senang kehidupan kami, sukacita, damai sejahtera hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sekaligus kami mengakui segala kelemahan kami, betapa sedikitnya kami berjalan untuk sesuai dengan rencana-Mu dan menyenangkan Engkau. Berikan kekuatan dan pimpinan agar kami sanggup untuk meneladani Abraham dan mereka semua yang sudah memberikan teladan indah, berjalan di dalam pergumulan mereka, rela untuk dibentuk oleh Tuhan sekali lagi, untuk dilibatkan dalam rencana Tuhan yang indah. Tuhan, kami tidak tahu masa depan kami. Kami mohon Tuhan yang terus membimbing kami, karena kami percaya pengaturan dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Bagian kami hanyalah menyenangkan hati-Mu dan bersiap-siap Tuhan pakai untuk mengalirkan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sungguh kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Mari kita juga akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Saudara-saudara, kita boleh mengambil waktu yang terbaik, boleh mengambil tempat yang terbaik untuk kita boleh datang kepada Tuhan dan kita naikkan doa-doa syafaat kita. Saya mengundang untuk saudara-saudara apabila dapat berlutut, boleh mengambil sikap berlutut, tapi untuk keterbatasan yang mungkin saudara tidak dapat berlutut, boleh untuk tidak berlutut ataupun duduk saja, tidak apa-apa. Mari saudara, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh menenangkan hati dan pikiran kita, dan kita akan naikkan beberapa pokok doa syafaat.
Saudara, untuk yang pertama kali, saya memberikan waktu kepada saudara-saudara untuk sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, untuk mendoakan diri kita terlebih dahulu. Kita doakan setiap pergumulan kita yang mungkin tidak dapat dikatakan kepada sesama kita. Tapi biarlah pada hari ini kita menaruh segala kekhawatiran kita di hadapan Tuhan, dan kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi, Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, yang pertama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang mungkin di dalam pergumulan, ada yang kelemahan, ada yang lemah tubuh, ada yang sakit, ataupun saudara-saudara kita tahu bahwa ada saudara kita yang mengalami sakit COVID-19. Biarlah kita mendoakan mereka agar mereka bersungguh-sungguh berharap pada Tuhan dan memandang pada Tuhan. Dan kita juga berdoa bagi mereka yang mungkin berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang dikasihi ataupun kehilangan orang-orang dikasihi. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan yang boleh terus menghibur dan menguatkan kita. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, kami sungguh menyerahkan diri kami kepada Engkau, dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami pada hari ini yang mungkin di dalam keadaan lemah tubuh, mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan. Terlebih lagi bagi mereka yang mungkin di dalam keadaan sakit COVID-19 ini Tuhan. Di dalam pikiran mereka mungkin mereka kehilangan segala-galanya, atau mereka memikirkan bahwa inilah akhir dari segala kehidupan mereka. Tapi biarlah Tuhan pada hari ini kuat kuasa daripada Engkau, kasih karunia daripada Tuhan boleh memimpin dan menghibur setiap orang-orang yang dalam keadaan seperti ini. Dan hanya satu pengharapan yang Kau berikan bagi mereka ya Tuhan, sungguh mata mereka bertuju pada Engkau, dan mereka boleh sungguh-sungguh berharap pada Engkau dan bergantung pada Engkau. Untuk setiap kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh ya Tuhan, biarlah kami dalam keadaan seperti ini pun kami boleh tetap memuji nama Tuhan, memandang dan setia kepada Engkau. Mohon ya Tuhan Engkau juga sembuhkan setiap saudara-saudara kami dalam keadaan lemah tubuh. Tapi biarlah ya Tuhan di dalam masa seperti ini mereka bersungguh-sungguh kembali kepada Engkau dan kembali lebih lagi bergantung pada Engkau dan percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan orang-orang dikasihi, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, karena mungkin adanya keterpisahan satu dengan yang lain ya Tuhan. Tapi ya Tuhan kami juga tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang di luar daripada rancangan Engkau. Ketika Engkau memanggil anak-Mu kembali pulang, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau beserta dengan mereka, dan Engkau sudah menyambut mereka di dalam kerajaan-Mu, dan mereka boleh menikmati kasih bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan kiranya penghiburan daripada Engkau sendiri yang menyertai setiap orang-orang yang dalam keadaan berduka, dan orang-orang berduka ini boleh sungguh-sungguh terhibur oleh karena penghiburan daripada Engkau. Dan mereka boleh memerhatikan bahwa diri mereka lebih pentingnya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka yang masih hidup ini, sehingga pada suatu hari mereka boleh bertemu muka dengan saudara mereka, bahkan dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan. Saudara, yang kedua kita juga berdoa untuk gereja kita pada hari ini. Kita doakan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita GKI Bungur,
dan juga untuk Pos PI Alam Sutra. Kita doakan agar setiap pelayanan yang dilakukan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kita doakan untuk setiap hamba Tuhan, setiap majelis, setiap diaken penatua, dan setiap jemaat, bahkan setiap aktivis boleh memiliki satu hati di dalam Tuhan, boleh saling melayani, saling mengasihi. Bahkan di dalam kehidupan kita berjemaat pada hari ini, boleh menjadi garam dan terang di lingkungan sekitar kita. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami pada hari ini. Di dalam pergumulannya, pelayanannya Tuhan, kiranya gereja kami ini boleh semakin hari semakin melayani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi apabila ada suatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, mohon Engkau nyatakan bagi gereja kami, sehingga gereja kami bersungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak-Mu, bersungguh-sungguh berjalan di dalam terang firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap majelis, setiap hamba Tuhan, penatua, jemaat, dan juga aktivis ya Tuhan, boleh memiliki kesatuan hati di dalam Tuhan, boleh memiliki satu kerinduan yang sama, yaitu meninggikan nama Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh memiliki satu kasih daripada Engkau untuk mengasihi sesama kami di tempat ini. Boleh saling tolong-menolong, saling memberikan diri, saling mengasihi ya Tuhan. Sehingga orang-orang di luar sana pun dapat melihat kehidupan kami bergereja pada hari ini, boleh melihat sungguh adanya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan gereja kami menjadi dampak yang begitu luar biasa di lingkungan sekitar kami, sehingga lingkungan sekitar kami pun boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam Tangan-Mu. Saudara, yang ketiga, kita doakan untuk negara kita pada hari ini, untuk pemerintah yang ada, untuk setiap hal yang boleh dilakukan, agar boleh hikmat Tuhan memimpin negara kita pada hari ini, khususnya di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Biarlah kita pokok-pokok doa ini yang terus kita naikkan, agar boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi penghiburan bagi setiap kita di dalam masa-masa yang mungkin tidak enak seperti ini. Mari sama-sama saudara kita naikkan suara, kita berdoa bagi negara Indonesia ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa bagi negara kami, negara Indonesia ya Tuhan, pada hari ini. Di dalam pergumulannya menghadapi penyakit COVID-19 yang mungkin tidak mudah bagi negara kami pada hari ini. Banyak sekali penderitaan yang mungkin bermunculan, ataupun juga terkenanya COVID-19 ini semakin hari semakin meluas. Tapi pada hari ini kami berdoa mohon hikmat daripada Engkau memimpin setiap pemimpin negara kami, baik dari presiden, baik kepada wakil presiden, sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah, untuk RT dan RW Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap mereka, berikan mereka hikmat ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh memikirkan hal yang terbaik dapat dikerjakan oleh setiap kami untuk menghadapi pandemi 19 ini, sehingga terciptanya kesejahteraan negara Indonesia, stabilitas ekonomi yang baik, dan negara ini boleh semakin hari semakin berjalan lebih baik lagi. Dan kerinduan kami ya Tuhan, negara kami ini boleh sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak kasih Tuhan, dan mereka boleh memandang pada Engkau. Terlebih lagi kami juga berdoa kami sebagai warga negara Indonesia boleh memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan kami boleh juga menjadi tanggung jawab yang besar sebagai warga negara Indonesia, boleh berpartisipasi mendukung setiap pemerintahan yang ada, boleh menjalani setiap kebijakan yang ada, dan kami boleh menjadi warga negara yang menjadi teladan bagi setiap orang-orang di luar sana. Kami serahkan ke dalam Tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah negara ini boleh semakin hari semakin lebih baik lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Oh Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang boleh mengizinkan kami pada hari ini untuk kembali datang di dalam ibadah firman dan doa. Dan kami boleh kembali menaikkan beberapa doa-doa syafaat kami. Ya Tuhan, kiranya doa kami ini pun boleh Engkau dengar, boleh Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Kami serahkan ke dalam Tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.
ibadah firman dan doa selesai pada hari ini. Saudara jangan lupa jam 7:30 malam kita juga akan ada PA online bersama di dalam Zoom meeting dan linknya sudah dibagikan di dalam grup gereja kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.